Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce myself. My name is Fidela Caroline from Management Class 23A with NPM 234-11098. Here I will present about job analysis and the talent management process. Bagi banyak orang, bab 4.13 mewakili inti dari buku, khususnya perekrutan, seleksi, pelatihan, penilaian, perencanaan karir, dan kompensasi. Manajemen biasanya melihat aktivitas ini sebagai serangkaian langkah. Yang pertama, tentukan posisi apa yang akan diisi melalui analisis pekerjaan, perencanaan personel, dan peramalan. Yang kedua, membangun kumpulan pelamar kerja dengan merekrut kandidat internal atau eksternal. Yang ketiga, dapatkan formulir aplikasi dan mungkin lakukan wawancara penyaringan awal. Yang keempat, gunakan alat seleksi seperti tes, wawancara, pemeriksaan latar belakang, dan pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi kandidat yang layak. Yang kelima, tentukan kepada siapa akan mengajukan penawaran. Yang keenam, mengarahkan, melatih, dan mengembangkan karyawan sehingga mereka memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan. Yang ketujuh, menilai karyawan untuk menilai kinerja mereka. Dan yang kedelapan, memberikan kompensasi kepada karyawan untuk mempertahankan motivasi mereka. Menyadari semua ini, tren saat ini adalah melihat 8 aktivitas ini bukan secara bertahap, tetapi sebagai bagian dari upaya manajemen bakat yang terkoordinasi. Saya akan mendefinisikan manajemen bakat sebagai proses perencanaan, perekrutan, pemilihan, pengembangan, pengelolaan, dan kompensasi karyawan yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Sebagai contoh, manajer yang mengambil pendekatan manajemen bakat cenderung mengambil tindakan seperti berikut. Yang pertama, dia memulai dengan hasilnya dan bertanya, tindakan perekrutan, pengujian, pelatihan, atau pembayaran apa yang harus saya ambil untuk menghasilkan kompetensi karyawan yang kami butuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan kami. Yang kedua, dia memperlakukan kegiatan seperti perekrutan dan pelatihan sebagai hal yang saling terkait. Misalnya, manajer tahu bahwa memiliki karyawan dengan keterampilan yang tepat sangat bergantung pada perekrutan dan pelatihan seperti halnya pada pengujian pelamar. Yang ketiga, karena manajemen bakat bersifat holistik dan terintegrasi, dia mungkin akan menggunakan profil yang sama dari keterampilan, pengetahuan, dan perilaku manusia yang diperlukan atau kompetensi untuk merumuskan rencana rekrutmen pekerjaan untuk membuat keputusan seleksi, pelatihan, penilaian, dan kompensasi untuk itu. Yang keempat, dia mengambil langkah-langkah untuk secara efektif atau aktif mengkoordinasikan atau mengintegrasikan fungsi manajemen bakat seperti perekrutan dan pelatihan. Misalnya, manajer SDM bertemu untuk memastikan mereka menggunakan profil keterampilan yang sama untuk merekrut, untuk memilih, melatih, dan menilai pekerjaan tertentu, atau menggunakan perangkat lunak manajemen bakat seperti berikut ini untuk melakukannya. The basic of job analysis. Organisasi terdiri dari posisi yang harus dikelola. Bagian organisasi. Lihat gambar 4
Menunjukkan judul setiap posisi pengawas dan melalui jalur koneksi, siapa yang bertanggung jawab kepada siapa yang memiliki wewenang untuk setiap area, dan siapa yang diharapkan untuk berkomunikasi dengan siapa. Analisis pekerjaan adalah prosedur di mana Anda menentukan tugas, posisi perusahaan, dan karakteristik orang yang akan dipekerjakan untuk mereka. Analisis pekerjaan menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan atau daftar apa yang diperlukan pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan atau orang seperti apa yang akan dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Setiap tindakan terkait personel, melihat, pelamar, dan melatih serta melatih atau menilai karyawan. Misalnya, mengetahui apa yang diperlukan dari pekerjaan itu dan sifat manusia apa yang dibutuhkan untuk seseorang untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik. Pengawas atau spesialis sumber daya manusia biasanya mengumpulkan suatu atau lebih dari jenis informasi berikut melalui analisis pekerjaan. Pekerjaan yang sebenarnya seperti membersihkan, menjual, mengajar, atau mengecat. Daftar ini juga dapat mencakup bagaimana, mengapa, dan kapan pekerjaan melakukan setiap aktivitas. Perilaku manusia. Informasi tentang perilaku manusia yang dibutuhkan pekerjaan seperti merasakan, berkomunikasi, mengangkat beban, atau berjalan jarak jauh, mesin, peralatan, dan alat bantu kerja. Informasi mengenai alat yang digunakan, materi yang diproses, pengetahuan yang ditangani atau diterapkan, atau seperti keuangan atau hukum, dan layanan yang diberikan seperti konseling atau perbaikan. Standar kinerja. Informasi tentang standar kinerja pekerjaan dalam hal kualitas atau tingkat kualitas untuk setiap pekerjaan. Misalnya, methods for collecting job analysis information. Ada banyak cara, wawancara, atau kuesioner misalnya, untuk mengumpulkan informasi pekerjaan. Aturan dasarnya adalah menggunakan yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Dengan demikian, interview mungkin yang terbaik untuk membuat daftar tugas pekerjaan. Metode kuesioner analisis posisi yang lebih kuantitatif mungkin yang terbaik untuk mengukur nilai setiap pekerjaan untuk tujuan pembayaran. Sebelum benar-benar menganalisis pekerjaan, ingatlah beberapa hal. Kan analisis pekerjaan sebagai upaya bersama oleh manajer sumber daya manusia, pekerja, dan pengawas pekerja. Manajer sumber daya manusia mungkin mengamati pekerja melakukan pekerjaan dan meminta pengawas dan pekerja mengisi kuesioner pekerjaan. Kemudian, dia mencantumkan tugas pekerjaan dan sifat manusia yang dibutuhkan. Dan pekerja kemudian memverifikasi daftar tugas pekerjaan manajer SDM. Pastikan pertanyaan dan prosesnya jelas bagi karyawan. Misalnya, beberapa orang mungkin tidak tahu apa yang Anda maksud ketika Anda bertanya tentang tuntutan mental pekerjaan. Gunakan beberapa metode analisis pekerjaan. Misalnya, kuesioner mungkin melewatkan tugas yang dilakukan pekerja sesekali. Oleh karena itu, adalah bijaksana untuk menindaklanjuti kuesioner dengan wawancara singkat. Writing job description. Kebanyakan orang berasumsi bahwa deskripsi pekerjaan hanya digunakan dalam pengaturan bisnis, tetapi bukan itu masalahnya. Faktanya, bagi orang tua yang menginginkan perawatan terbaik untuk anak-anak mereka, menulis deskripsi pekerjaan sebelum mempekerjakan pekerja penitipan anak bisa sangat berguna. Misalnya, karena apa yang dipelajari anak-anak ketika mereka masih sangat muda memprediksi kesuksesan akademis dan karir mereka di masa depan. Memfasilitasi
memfasilitasi pembelajaran anak usia dini adalah tugas penting bagi banyak pengasuh. Namun, hanya sedikit orang tua yang menulis deskripsi pekerjaan sebelum merekrut pekerja penitip anak mereka. Oleh karena itu, banyak yang mempekerjakan orang penting ini yang tidak mengerti dengan jelas apa yang mereka ingin orang ini lakukan. Deskripsi pekerjaan yang dipikirkan dengan matang mungkin bermanfaat bagi semua orang yang terlibat. Orang tua mengetahui bahwa mendukung pembelajaran anak usia dini sangat penting. Mungkin berusaha lebih keras untuk menemukan dan melatih pengasuh anak. 95% diantaranya adalah perempuan. Anak-anak ini mungkin mendapat manfaat dari lingkungan belajar yang lebih memelihara, dan mengasuh akan mendapatkan keuntungan jika setelah menyadari beberapa banyak tugas menantang yang menjadi tanggung jawabnya. Orang tua akan menaikkan gajinya dari rata-rata nasional saat ini sekitar $19.000 per tahun. Hampir seperti tingkat kemiskinan untuk keluarga yang terdiri dari 3 orang. Standar untuk menulis deskripsi pekerjaan. Namun, sebagian besar deskripsi berisi bagian yang mencakup: yang pertama, identifikasi pekerjaan; yang kedua, ringkasan pekerjaan; yang ketiga, tanggung jawab dan tugas; yang keempat, otoritas pertahanan; yang kelima, standar kinerja; yang keenam, kondisi kerja; dan yang ketujuh, spesifikasi pekerjaan. That's all I can say. I am Fidela Caroline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.